Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Sahabat Arnyus dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Ada sebuah video yang akan saya tunjukkan kepada kalian semuanya ya. Betapa masa ke masa ya, di mana LB atau Habib Lutfi bin Yahya ya. Mbah Lutfi bin Yahya ini dulu ya itu banyak sekali pengikutnya, besar sekali pengaruhnya, akan tapi sekarang justru dipaksa, diturunkan teman-teman ya. Jadi kalau dulu saya masih ingat ya, dimana ketika masih menjadi anggota Ansor Banser ya, ketika daerah saya mau mengundang Mbah Lutfi ini ya, pada waktu itu ikut serta dalam penggalangan dananya, iya, dalam penjagaannya juga iya, meskipun toh akhirnya kecewa karena apa? Karena tidak hadir. Nah, itu adalah bentuk hikmahnya seorang Nahdliyin pada waktu itu yang masih meyakini bahwa Mbah Lutfi ini sebagai keturunan Rasulullah pada waktu itu. Akan tetapi ketika sudah ketahuan bahwa Mbah Lutfi bin Yahya ini banyak sekali ditemukan kejanggalan-kejanggalan, bahwa beliau apalagi sudah ditemukan bukti bahwa beliau bukanlah keturunan Rasulullah, dan beliau juga tidak bisa, namanya Mbah Lutfi ini loh, dan kelompok-kelompoknya itu nggak bisa membuktikan dirinya sebagai keturunan Rasulullah, nggak bisa. Hanya doktrin semata yang diberikan kepada mukibinnya untuk tetap percaya ya. Kalaupun ada yang tidak percaya nggak apa-apa dan lain sebagainya. Karena apa ya? Karena juga bisa menunjukkan bukti sampai sekarang. Oke teman-teman, sebuah video yang akan saya tunjukkan di mana ini adalah ketika Mbah Lutfi masih dalam jaya-jayanya, masih besar pengaruhnya, masih banyak yang mau mengawal. Karena apa ya? Karena mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Oke, untuk lebih lengkapnya kita simak videonya hanya di Opini Arnyus Media. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, silahkan skip aja. Habib Lutfi bin Yahya pernah berdiri di puncak kehormatan. Namanya dielu-elukan, kehadirannya disambut, setiap langkahnya dikawal. Dalam banyak acara keagamaan dan kebangsaan, barisan Banser dan Ansor, Banom Nahdlatul Ulama, menjadi pagar hidup yang mengiringinya. Kenapa Ansor dan Banser, bahkan Pagar Nusa pun ya, kadang ada anggota pasti Pagar Nusa yang juga ikut mengamankan jalannya acara gitu ya. Dari mulai Mbah Lutfi datang sudah dikawal tuh, dikawal ya, sampai ke arah panggung, biasanya semacam itu. Untuk meminimalisir orang yang ingin bersalaman atau biar tidak terganggu perjalanannya menuju panggung, dikawal ketat. Nah, kenapa kok anggota Ansor Banser mengawal semacam itu? Ya karena anggota Ansor Banser memang ya dulunya ya itu setiap baiat ya itu ada yang namanya pembaiatan, itu memang janjinya yaitu menjaga ulama dan bangsa. Ulama siapa ya? Ulama Nahdlatul Ulama khususnya. Nah, Mbah Lutfi pada waktu itu adalah dipercaya sebagai orang yang juga ulama pada waktu itu ya, sebelum ketahuan belangnya. Nah, disitulah anggota Ansor Banser berkhidmah. Bahkan Habib Lutfi pernah dinobatkan sebagai panglima tertinggi Banser ya, panglima tertingginya Banser ya. Akan tetapi semuanya runtuh ketika berjalannya waktu. Kedustaan tuh nggak ada yang sempurna ya, kejahatan tuh nggak ada yang sempurna. Sepandai-pandainya membungkus suatu bau busuk, pasti akan menyengat juga akhirnya. Ia bukan sekadar tokoh agama, ia simbol kewibawaan, simbol nasab, simbol otoritas spiritual yang nyaris tak tersentuh kritik. Namun itu terjadi pada satu masa, ketika pertanyaan belum berani diajukan dan klaim belum diperiksa. Waktu berjalan dan ruang publik berubah. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan hal yang selama ini dianggap sakral. Klaim nasab sebagai keturunan Rasulullah. Bukan dengan makian, melainkan dengan satu tuntutan sederhana.
pembuktian. Nah, ketika sudah mulai ada yang menanyakan, ada yang meneliti atas keraguan-keraguan yang muncul. Ya ini sebenarnya kesalahan mereka juga sih ya. Ketika mereka mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, ketika Rabithah Alawiyah diklaim sebagai pencatatan nasab yang sah di negeri ini, akan tetapi orang-orang yang tercatat di Rabithah Alawiyah justru bertingkah liar, bertingkah barbar. Nah, akhirnya muncullah keraguan-keraguan, akan tetapi belum bisa membuktikan, dan munculnya Kiai Imad dengan kajian ilmiahnya itu sangat-sangat, istilahnya apa ya, menjadi tamparan keras. Ya ibaratkan itu kayak tanpa ada angin, nggak ada petir, tiba-tiba langsung hujan gitu aja. Jadi kekeringan yang sekian lama ya, kemudian basah karena adanya hujan semalam. Nah, bisa diibaratkan semacam itulah ya, runtuhnya klan Ba'alawi, khususnya Mbah Lutfi yang sangat-sangat dihormati di kalangan Nahdliyin. Runtuh karena apa? Ya karena mulai ada yang berani mengulik nasabnya. Dan ketika mereka semuanya tidak bisa membuktikan bahwa nasab mereka adalah nasab yang tersambung ke Rasulullah, maka dengan sendirinya banyak orang-orang yang meninggalkan, atau banyak orang-orang yang sudah tidak mempercayai lagi. Luntur lah, bisa dibilang luntur lah ya. Mulai luntur pengaruhnya Lutfi bin Yahya ini. Hingga hari ini, menurut para pengkritiknya, bukti itu tak pernah disajikan secara terbuka dan dapat diverifikasi. Bersamaan dengan itu, beredar pula dugaan serius tentang pemalsuan atau pengaburan sejarah makam-makam tertentu yang dikaitkan dengan upaya penguatan legitimasi nasab. Klaim ini memang masih menjadi perdebatan dan belum diputuskan secara hukum. Seperti halnya klaim KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang yang dibangun oleh Lutfi bin Yahya, yang katanya itu adalah juga bin Yahya ya. Jadi KRT Sumodiningrat ini juga dibin Yahyakan. Akan tetapi kemarin sudah terang benerang di mana Bupati Bantul ya ketika itu mengatakan bahwa makam KRT Sumodiningrat yang asli ya yang ada di Bantul ya, bukan yang di Semarang. Dan itu sekarang sudah disahkan, di-SK-kan bahwa makam KRT Sumodiningrat yang asli yang ada di Bantul, di Jogja ya, itu dibuat cagar budaya atau masuk kepada cagar budaya. Nah, tinggal menunggu bagaimana dari Wali Kota Semarang tentang makam palsu bikinan Lutfi bin Yahya, makam KRT Sumodiningrat yang palsu yang ada di Semarang yang dibikin oleh Lutfi bin Yahya. Tetapi cukup untuk mengguncang kepercayaan sebagian orang yang dulu menjadi pengikut paling setia. Dampaknya nyata, bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan retaknya kepercayaan. Mereka yang dulu berdiri paling depan mengawal, kini memilih menjauh. Nah, ini adalah proses di mana foto-foto Mbah Lutfi bin Yahya dan juga Syekh Abdul Qadir, bukan Syekh Abdul Qadir ya, Kaki Dul Qadir atau Habib Syekh itu loh, yang ngomong ricik gurunya NU itu loh ya, itu kan ngawur, itu ngawur sekali loh. Saya yakin kok Habib Syekh itu nggak bisa ngaji, saya yakin banget nggak bisa ngaji, hanya bisanya sholawat, nggak bisa ngaji. Coba dikasihlah Quran, atau dikasih, jangan, nggak usah lah kitab yang gundul-gundul dan lain sebagainya, kitab kuning nggak usah lah, dikasih Quran itu saja. Saya yakin belepotan juga itu ngajinya, saya yakin banget, karena orang-orang itu hanya membuat apa ya, istilahnya itu mempelajari hal-hal yang bisa dijadikan uang, yang cepat untuk jadi uang. Kalau ngaji Quran nggak bisa cepat jadi uang, nggak bisa. Karena apa? Mereka juga paling-paling kalau hafalan Quran ya nanti tampilnya juga di sebuah tahfidz dan lain sebagainya, tempat-tempat khotaman Quran dan lain sebagainya, kayak semaan jam tiko ya, semacam itulah. Nggak akan ada duitnya, makanya mereka nggak mau pelajari itu. Mereka mempelajari hal-hal yang bisa diuangkan. Yang dulu menunduk penuh takzim, kini menunduk karena kecewa. Bahkan di ruang-ruang privat, tersiar kisah foto-foto Habib Lutfi yang dahulu dipajang di dinding rumah, kini diturunkan. Sebagian orang dalam luapan emosi dan rasa dikhianati mengaku membakarnya, bukan karena benci, tetapi karena merasa telah mempercayai sesuatu yang menurut mereka tidak pernah dijelaskan dengan jujur.
adanya orang-orang yang sampai membakar fotonya LBY ini ya karena kekecewaan selama ini mereka menghormati, mengiyakan karena menganggap atau mereka mengaku sebagai zuriyah Nabi. Setelah kepercayaan itu dikhianati, ya otomatis kekecewaan itu nggak bisa disembunyikan lagi. Foto-foto yang dulunya terpampang di dinding-dinding rumah mereka kini diturunkan. Karena bentuk apa? Ya bentuk ketidakpercayaan sudah ada, bentuk kekecewaan mereka. Ini kalau ya untung saya itu nggak pernah masang foto-foto Habib, tuh nggak pernah ya, nggak pernah masang foto-foto Habib. Andai kan saya masang, mungkin saya turunkan, saya banting dan saya bakar itu karena kekecewaan kok. Inilah ironi kekuasaan simbolik. Selama klaim diterima tanpa diuji, penghormatan mengalir tanpa syarat. Namun, ketika publik mulai bertanya dan jawaban tak kunjung datang, yang runtuh bukan hanya citra, melainkan otoritas moral itu sendiri. Habib Lutfi bin Yahya hari ini bukan lagi figur yang kebal kritik. Nah, ini ada lagi salah satu video ya, di mana foto Mbah Lutfi ini juga diturunkan oleh orang yang dulu sangat percaya terhadap Mbah Lutfi, yang dulu sering mengawal Mbah Lutfi. Kita simak videonya. Bukan karena orang berubah menjadi pembenci, Nah, ini ya. melainkan karena kepercayaan, sekali retak, tak pernah bisa kembali utuh. Dan sejarah selalu mencatat satu hal. Cetak besar. Bukan siapa yang paling tinggi dihormati yang paling menentukan, melainkan siapa yang berani jujur ketika kehormatan itu diuji. Sampai sekarang mereka nggak berani mengatakan dengan jujur bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah. Sampai sekarang mereka nggak berani. Karena apa? Mereka takut ketika mereka menyatakan diri bahwa saya bukan keturunan Rasulullah, maka sudah nggak ada pengaruhnya lagi. Karena secara keilmuan dia itu nggak ada. Membaca Quran aja salah-salah, ya toh. Kemudian arkanul wudhu juga nggak paham, ya kan? Siapa lagi? Apa adanya petanesia, pengangkatan Hani bin Yahya yang banyak tato tubuhnya yang mengatakan sebagai keturunan Nabi, ya, yang ternyata juga membela penuh terhadap Israel. Nah, ini dari sini semuanya orang-orang itu kecewa ya. Makanya mereka nggak akan berani untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang memang bukan keturunan Rasulullah. Seharusnya kalau memang berani jujur ya, kalau memang berani jujur seharusnya bilang begini, oke, selama ini saya meyakini sebagai keturunan Rasulullah karena saya mengikuti kakek moyang saya yang punya klaim semacam itu, catatan kami semacam itu. Jika sekarang diketemukan bahwa nasab kami tidak tersambung ke Rasulullah, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh umat muslim pada khususnya ya, yang selama ini merasa kami dustai. Tapi jujur kami tidak ada niatan untuk mendustai. Jika sekarang sudah ketahuan ya kami menyatakan diri bahwa kami bukan keturunan Rasulullah. Kan enak semacam itu. Tapi kan nggak ada mereka yang berani mengatakan semacam itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Yuk kita ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Terus kita jaga logika akal sehat kita agar tidak mudah disesatkan oleh doktrin-doktrin mereka yang sengaja menyesatkan umat, tapi dengan bungkusan-bungkusan agama agar umat percaya dengan dusta-dusta mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.